Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin bika yahduruna wa ba'du. Rabbi sabr Jika mendesak menikah cik satu lagi Allahumma Al-Mukarram wal-Muhtaramun yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, khusus sahabat kami Ustaz Ridwan yang hadir di tengah-tengah kita. Beliau juga seorang baik dan suaranya luar biasa. Tapi kalau yang ngaji tadi Ustaz Qasim, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kedua paru-paru kita ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku pecah, suara pecah. Cik. Tuh. Rotak kan ini. Tuh, cik. Mic lagi terotak. Bapak, ibu-ibu, para jemaah semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah, terkhusus ketua Masjid Nurul Huda beserta segenap seluruh pengurus yang ketua peringatan hari-hari besar Islam Masjid Huda daerah Sungai Lacak ya. Memang perlu dilacak sungainya, tapi saya belum menemukan sungai di sini ya. Jadi masih kalau perhatikan sungainya saya belum ketemu ya. Kalau sudah ketemu di rumah namun bukan sungai Lacak lagi, sungai ketemu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, siang hari ini tentunya kita memperbanyak rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang kita rasakan. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan terkhusus adalah nikmat keimanan. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum berakhir, kita semua masih tetap melaksanakan kegiatan. Walaupun dengan beberapa pembatasan yang kita sebut dengan new normal. New itu artinya baru, normal itu artinya cak biasa wae. Jadi masyarakat sekarang gak usah perlu takut-takut, cak biasa wae. Cuman ada hal-hal aktivitas yang baru. Salah satunya kita pakai masker. Yang kedua rajin cuci tangan ya. Yang ketiga jaga jarak. Itu namanya yang barunya Pak, yang tidak biasa kita lakukan kemarin-kemarin karena pandemi ini kita laksanakan. Tapi kalau kegiatan aktivitas tetap kita laksanakan sebagaimana biasa. Kawan-kawan dari grup Hadrah, apa namanya? An-Nur Hidayatullah ya. Cahaya hidayah dari Allah. Ini baru masuk Islam baru kamu bisa. Cahaya hidayah. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan dari grup Hadrah yang sudah membacakan dia ulama baca maulid dia ulamanya dari Abu Umar bin Hafiz dan juga sudah Mahalul Qiyam. Saya tadi agak sedikit telat, sampainya jam 2 kurang lah tadi sampai di sini. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua sudah merasakan nikmatnya pembacaan Maulid Rasul, menceritakan tentang kisah-kisah dan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kawan-kawan dari rider yang hadir di tengah-tengah kita mengikuti Maulid Rasul, Masya Allah. Mudah-mudahan para aparat-aparat kita ini kita doakan senantiasa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ridernya dekat sini, anak ini kalau latihan nembak di rider. Makanya anak tahu anak nembak di sini. Uang pistolnya lagi ditinggalkan sekarang ini. Saya dulu punya kawan namanya Pak Kolonel Tri.
Dulu beliau di Palembang sebagai Kapolda Sriwijaya. Jadi kalau libur macam ini, satu Ahad saya diajak nembak dengan beliau trader. Sekarang beliau sudah menjadi kepala perwakilan TNI Angkatan Darat di Mabes di Bandung. Saya sempat ke Bandung kemarin, dijemput sama beliau di bandara. Masih ada, saya turun antar anak saya ke Jawa Barat, ke pesantren. Dia melihat status saya, langsung diteleponnya, Ustaz aku di Bandung. Iya Pak Kahum, saya manggil masih Pak Kahum lah. Iya Pak Kahum. Subhanallah, langsung dijemput sama anak buahnya. Jadi anak buahnya bingung, yang dijemput nih kolonel, yang dijemput ya. Jadi brigjen ini berarti paling kecil ya. Apa yang dijemput budaknya pendek kecil ya. Masya Allah. Bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus selalu memperbanyak rasa syukur kehadiran Allah. Karena nikmat yang Allah berikan ini begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita pengen menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka dijamin Bapak Ibu tak bakalan mampu, tak bakalan sanggup, tak bakalan baca. Karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Masya Allah, luar biasa. Tak usah jauh-jauh Pak, nikmat mata ini biar tunjuk dengan kita. Kalau kita nak hitung-hitungan dengan Allah, dah sanggup kamu bayarnya. Ya, baru nikmat mata bisa nyingok, belum nikmat tangan, belum nikmat kaki, belum nikmat mulut. Masya Allah. Nah dihitung satu persatu nikmat itu dahsyat. Nikmat oksigen kita bebas menghirupnya. Dengan sekendak hati kita. Bapak Ibu sudah pernah belum datang ke rumah sakit umum atau ke rumah sakit Bari, jenguk orang yang kena opname, di sebelahnya ada apa namanya, tabung gas itu, tabung oksigen. Berapa bayarannya itu? Ratusan ribu. Oksigen itu habisnya tidak nyampe berapa jam. Kita ini 24 jam, dari pagi balik ke pagi lagi, bebas menghirup nafas dan menghirup udara. Tapi terkadang kita lupa nyukurinya. Yang kita jenguk dari Allah itu selalu kekurangannya. Ibu, bapak, kita ini Pak, memang manusia kurang bersyukur Pak. Kurang bersyukur. Yang kita hitung selalu kurangnya baik. Ya Allah, si A beli mobil, aku masih bermotor. Ya Allah, si A sudah bermotor, aku masih bersepeda. Padahal nikmat motor, nikmat mobil belum seberapa dibanding dengan nikmat kesehatan. Sekarang anak-anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu, aku nanya, pernah tak kamu berdoa dengan Allah, bangun tidur baca buang air besar? Pernah tak kamu ngomong dengan Allah? Ya Allah bangun tidur, ya Allah mudahlah aku dilancar BAB. Pernah tak ibu berdoa? Tapi setiap hari ibu bangun tidur dibuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba anak-anak nanya bu, tak usah tak baca mesing, tak baca kentut, mau operasi? Hah? Ibu sudah pernah ngerasa belum tak baca kentut? Bu, jangan main-main bu. Uang habis operasi, yang ditunggu tuh kentutnya itu Pak. Kalau tidak baca kentut, kerok urusannya Bapak Ibu. Itu baru nikmat, itu baik. Jadi kalau kita hidup insya Allah kekurangan dikit, jangan jingok kekurangannya, tapi jingok nikmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar datang rasa syukur. Kalau kita jingok kelebihan orang lain, selesai Pak, kupur nikmat kita. Makanya dalam hal dunia jingoklah wong itu di bawah kita, tapi dalam urusan akhirat jingok wong yang di atas kita. Kita tidak usah iri Pak, jingok tetangga sebelah mau beli mobil baru, mulai ibu-ibu ngomongin lakinya, enggak, mana ada itu tetangga beli mobil baru, mobil kita ni mobil lama ni lah ada ganti-ganti. Mana dek, gaji kakak cuma semua inilah. Oh enggak, pegawai dilincah dikit, korupsi kau tu. Astagfirullahaladzim, laki disuruh korupsi, nak nyamui dengan orang lain. Tapi kalau hal ibadah, jingok orang yang di bawah dia. Oh enggak, kau ni sholat cuma maghrib dengan isyak baik, jadilah maghrib dengan isyak, tetangga sebelah tidak semayang ni kan. Astagfirullahaladzim, apa jingok yang tidak semayang itu? Kalau perkara ibadah, jingok wong yang ibadahnya luar biasa, kita harus lebih tinggi lagi. Nah makanya dalam hal nikmat ini bu jingok, kalau nikmat urusan dunia, jingoklah wong di bawah kita.
Kita pakai motor, masih ada yang pakai sepeda. Yang pakai sepeda bersyukur, masih ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur, kawan sebelah masih stroke. Yang stroke masih bersyukur, sebelah sana innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sudah mati masih bersyukur, dikubur ke di pemakaman umum. Kawan sebelah dikubur ke di pemakaman kopi. Di mana pemakaman kopi? Aku tidak tahu. Bukan yang ini tadi, bukan. Yang aku lewat ke sini tadi. Itulah itu. Benar, steril kan ada mayat kaki dia keluar melok sini. Nanti aku rasai kau mana kata lagi ya. Yo, soalnya kalau uang mingguan aku ini tiap hari ke kandus ini. Ada rumahku di sini soalnya. Aku punya rumah di kandus ini. Ya dekat rumah saya ada dua. Tapi aku sebenarnya lama aku tadi cepat siang tadi. Johor sudah selesai. Aku nak ke sini Johor, pasti kamu belum datang kalau. Aku mampir ke rumahku, ngoling-ngoling, tertidur. Untung ada telepon dari Duel, menidak dari asar bangunnya main. Malah aku ngacar-ngacar, langsung bangun tadi. Bangun tidur aku tadi. Lapar aku ni, kamu nak tahu. Tahu bangun tidur, tak tahu ada anjumnya tak. Paling tidak ada pempek aku. Tidak pak main-main ya pak, jangan digoreng-goreng ke. Ngurus masjid dibayar, kita main-main ke digoreng kenyamian, kadang-kadang. Tidak, main-main ya. Mangkal parak sini goreng keluar. Bapak Ibu para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kita harus terus bersyukur Pak. Di tengah-tengah pandemi Covid saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Banyak kawan-kawan kita sekarang sudah diopname, sudah diimpus, bahkan sudah ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak. Ya. Bahkan saya banyak kaget sekarang Pak. Banyak sahabat-sahabat saya tercinta meninggal dunia. Sehat, kondisi yang paling mengagetkan saya kemarin Abu Ya Habib Nopal Al-Kaf itu meninggal. Sehat posisi beliau, kasih kabar tahu-tahu meninggal. Kakak angkat saya Pak, terutama juga Pak Brigjen Eko Prayitno. Dulu beliau mantan Wasintel di Kodam 2 Sriwijaya. Meninggal dunia Pak, ngejut. Ngejutnya saya masih WA dengan sepekan sebelum itu Pak. Beliau pernah jadi kasrem di Pangkal Pinang kalau tidak salah. Terakhir pindah ke Angkatan Darat di kantor pusat Pak. Dapat kabar saya langsung beliau meninggal dunia. Padahal saya baru WA-WAan sama dia. Kakak Pak tentara, tahu ada kamu Pak. Pangkatnya bintang siko. Bintang siko Pak. Corona dak katanya cerita apa-apa laju Pak. Masya Allah. Sehat, seger buger. Apalagi bapak yang batuk-batuk laju Pak, jangan main-main ya. Nih yang dipindah aku Pak, yang seger lagi laju. Nih yang ganti urusan, makanya banyak-banyaklah dekat ke diri dengan Allah. Salah satunya Maulidul Rasul, hadiri Bapak Ibu. Biar kita paham, biar kita tahu dan semakin cinta dengan Rasul. Kalau sudah ada tumbuh rasa cinta dengan Rasul, tidak apa-apa kita nak meninggal kapan baik. Insya Allah kita dijemput sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Abu Lahab itu Bu, Pak, cuman gembira dengan Rasul lahir, lagi azabnya diringankan oleh Allah. Mana bapak yang merayakan Maulidul Rasul, nyiapkan makanan, nyiapkan minuman, nyiapkan bolu, nyiapkan buah, lengkap dengan seluruhnya. Seneknya belum dijengol ini ada. Ini tak kata seneknya, buah semangka belum. Yang sudah nyiapkan makanan ini, nah itu celengan, jalan ke celengan tu isi. Nak balik ke modal semangkuk dengan buah-buah ini tadi. Sip, jalankan isi. Bapak Ibu para jamaah semua yang Allah dimuliakan oleh Allah, semangat Maulidul Rasul, semangat kembali ke sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak anak-anak muda nih, ya. Kalau hidup pengen sukses, kembali ke sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, umatku, kalau kalian pengen dicintai oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasul, meloi aku, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Kita hidup ini tak usah ngejar surga Pak, tak usah ngejar hidup lemah, tak usah kejar dari itu Allah, kejar dari cinta Allah. Kalau sudah kita dapat cinta Allah, selesai Pak urusan. Anak dah kata urusan Pak, nak masuk neraka, jadi nak masuk surga, jadi yang penting Allah cinta dengan anak, selesai.
Terserah, tidak peduli nak masuk surga, nak masuk neraka. Oh, jangan lewat sini, jalan ini kau. Aku bukan nak galak jalan, aku lagi tegak soalnya ini. Nanti kawan dua habis gaji kita ni. Tapi insyaAllah karir pangkatan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu para komandan, ada duit di belakang kampin. Mantap, tak pakai dompet lagi ini. Masya Allah, barakah. Mari terjalan ke. Kamu jangan dengar celeng ni. Ini payah, angkat celengan makin senyum. Uji kita ngapu senyum. Baik, Ustaz nak ceramah, katanya senyum itu adalah sedekah. Jadi waktu celengan lewat senyum, sudah sedekah. Itu kita bahasa namanya. Bapak Ibu para jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kembali ke sunnah. Ketika kita kembali ke sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dicintai sama Allah, kelar Pak. Lahu mulku samawati wal ard. Allah ini yang punya langit, yang punya bumi. Kalau sudah yang punya langit dan punya bumi cinta sama kita, aman urusan. Lancar Pak, kakek cerita. Yang punya langit dengan punya bumi sudah cinta sama kita nih, sama saja beliau-beliau ini. Misalnya Panglima sudah cinta sama mereka berdua ini misalnya. Walaupun pangkat mereka ada yang kopral, ya. Walaupun pangkat mereka masih merah baloknya di sini, tapi Panglima cinta sama mereka, kelar Pak, perwira-perwira minggir. Kate cerita yang cinta ini Panglima loh. Dipanggil, kelar urusan, selesai. Ngaku Panglima sudah cinta. Kalau udah Panglima cinta, minggir yang lain. Kate lagi protokol Pak. Selesai. Maka yang kita kejar ini cinta Allah, itu baru cinta Panglima. Kita sudah meluncur luar biasa Pak. Nah ini termasuk dicintai Panglima Pak. Aku ini harus ceramah, ada drama Panglima dipanggil ke Jakarta, harus langsung tahan di mundur di ceramah Pak. Aku nak Ustaz Ali dulu, janganlah aku yang lain. Ini minta mundur, jaju dan telepon. Nah bukan dia cinta. Nak dengar nak kita ni yang dia ceramah, tak galak dengan ceramah yang lain. Ya bukan beliau rasa cinta, dicintai Panglima, senangnya bukan main. Anak kalau masuk kodam, dekat nak lapor-lapor di depan itu Pak. Orang sudah tahu, mau dipanggil bos. Jangan disenggol-senggol Ustaz ini kerok kita urusannya. Baru dicintai Panglima, baru dicintai Kapolda, baru dicintai Wali Kota, baru dicintai Gubernur. Kita sudah senangnya bukan main. Terbayang tak kamu kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pak, Bu, nak ngapo be kamu? Kelar Pak urusan. Kelar. Kalau Allah sudah cinta, ngomong dikit selesai. Mak mana supaya dapat cinta Allah ini? Kata Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu meloi aku, Allah cinta sama kamu. Apa maksudnya meloi Rasul? Ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kamu lakukan. Selesai hidup ini Pak. Itu Pak. Rasul makan mak mano, mak itulah kamu makan. Rasul minum mak mano, mak itulah Rasul minum. Rasul tidur mak mano, mak itulah. Pelajari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meloi, ya. Apapun sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekarang ni kita nak sedih Pak, ada filem yang menghina syariat Nabi. Apa namanya, pakai cadar. Waduh, ngeri-ngeri. Padahal itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam kitabnya. Nah kita nak pengen masuk surga, nak pengen dicintai sama Allah, meloi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka insya Allah kalian akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki ini, saya mau tanya Pak, Rasulullah sholatnya di masjid apa di rumah? Rasulullah sholat di masjid apa di rumah? Kalau kalian pengen dicintai Allah, melok ya apa yang digawekan oleh Rasulullah, berangkat menuju masjid ketika azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan semua urusan Pak. Makanya anda bukan puji Pak, di kodam itu Pak, salut dan sama tentara-tentara Pak, benar. Kalau azan Pak, tinggal urusan. Masjid yang anda temui paling penuh di kodam itu Pak. Tengok kalau kamu nak percaya. Solatlah kamu zuhur ke sana, atau solat asar di kodam itu. Kalau azan, langsung mereka di depan sudah ada di masjid. Kapan azan? Mereka sudah dah baca Pak. Pernah kenoleh kasdam ada di sebelah, wajar anak gua melok kan lo.
Oh, sudah melok ini. Kerok kita tak melok. Penuh Pak, rami. Itulah mereka melaksanakan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah berjamaah di masjid, maka bapak-bapak jemaah di masjid. Jangan biarkan masjid sebesar ini Pak, masjid semegah ini kosong. Berapa saldo kamu? 12 juta. Apa 2 juta? 2 juta. 2 juta. Nah, dikurangi hari ini habis saldo. Belum semangkuk, belum dikurangi, itu kurangi salah ini. Agak tambah dengan celengan tadi berapa itu bongkar dulu ya. Tayang masjid semegah ini, masjid sebesar ini, kalau kemudian tidak kamu makmurkan Pak. Tinggalkan istri kalian, sholatlah di sini. Buat ibu-ibu Ustaz, kalau masih muda, mayanglah di rumah kamu. Kalau ada kamar, bagusnya di dalam kamar. Tapi kalau yang sudah tua-tua, yang sudah berumur, apalagi ini ada tabirnya di tengah-tengah, ditutup antara laki-laki dan perempuan, sholatlah Bu di masjid, tidak apa-apa. Yang penting kalau ke masjid ini Bu, jangan menyolok niat. Tidak usah nak babang bibir sampai 5 lapis, sacot, segala minyak disemprot ke, minyak wangi, minyak jelantah, semprot galau. Tidak usah, biasa-biasa baik. Jangan sampai mengganggu konsentrasi imam. Tapi kalau ibu maaf sudah tua, apalagi laki sudah meninggal pula, sudahlah Bu, jemaah lagi masjid. Ustaz, ukuran tua dengan muda ni apa? Mambu. Itu baik ukuran. Kalau dia mambu minyak wangi, masih muda. Kalau mambu apikson, dah tua. Jadi itu baik nyiranya ibu-ibu ni Pak. Apaan parah ini mambu apikson tua berarti. Ada dua nama, mambu koyok tua ini. Jadi ngokernya tua dengan muda itu dari mambunya Kalau dia mambu minyak angin, tua lah itu. Apalagi berjalan dari tempel koyok semana-mana, memang itulah tua berarti. Tapi kalau masih mambu minyak wangi, biar umur 50 masih muda itu. Tapi Ustaz sudah nenek-nenek dia tu. Biarpun nenek-nenek, kalau masih mampu minyak wangi, masih muda. Namanya Nelly, nenek lincah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul mengajarkan kepada kita sholatnya berjamaah di masjid. Maka kalau kita pengen meraih contohnya Allah, berjamaahlah di masjid. Ketika azan berkumandang, sholat, faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Kalau kamu ingat sama aku, kata Allah, aku ingat dengan kamu. Faskuruni askurkum. Kalau kau ingat dengan aku ingat dengan kamu. Tahu tak kamu makna ayat itu? Kita ni kan macam ini Bu, ada masalah, palak pening, utang banyak. Yang kita kejar apa? Berdoa-berdoa ada kabul-kabul. Ya Bu Ustaz, Bu makanya bertahajud, Bu galak-galak sholat berjamaah Bapak. Apa jawaban kita? Aku galak Ustaz berjamaah sholat, kalau utang aku dilunasi oleh Allah. Nak minta lunasi utang dulu baru galak berjamaah. Yang benar itu sholatnya berjamaah dulu, baru utangnya dilunasi oleh Allah. Penyakit kita nih keburu ada masalah, baru nijak masjid. Itu yang jadi masalah. Padahal bunyi ayatnya tadi, faskuruni askurkum. Kau ingat dengan aku ingat dengan kau, kata Allah. Ini lagi sehat-sehat nak bapak nak. Ke masjid lah. Kaki ada masuknya bapak ni sakit Pak. Waktu bapak sakit, malaikat teropong. Mana ketua masjid ni? Dak katik, cari di sab sana, dak katik, cari sab belakang, dak katik. Lapor malaikat, siap ya Allah, ketua masjid demam kurang. Apa demam kurang? Demamnya, Uji apa namanya, uji Allah itu. Wahai malaikat, dia demam kurang ada di mana? Ada di rumah ya Allah. Berkemu, demam, badan panas. Ya Allah. Kata malaikat. Dia ni rajin berjamaah ya Allah. Belum ajar dia sudah ada di masjid ya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat rahmat, berikan kesembuhan kepada si fulan bin fulan. Dia ini kalau dia sehat, rajin berjamaah di masjid. Itu maksudnya Pak. Faskuruni askurkum. Lagi sehat kita ingat dengan Allah, begitu kita sakit Allah ingat dengan kita Pak. Bapak lagi lapang, lagi kaya, lagi berduit, begitu cadangan lewat tadi, bapak dengan sigap mengeluarkan duit, sah, langsung. Ada yang ngelok kantong kiri, sah, masukkan juga.
Ada yang narik kelepek belakang, sat, masukkan juga. Beliau agak lain tadi, ambil sarung HP, sat, rupanya nyimpen duit di belakang, masuk ke juga. Ada masuknya kita dibuntu, Pak. Ada masuknya kita tidak kasih duit. Begitu kita buntu, celengan lewat, kita cuma tersenyum. Puji Allah, malaikat, ngapo beliau cuma senyum baik. Kapan diteropong dompetnya, buntu ya Allah. Duit tak kate. Malaikat rahmat berikan rezeki kepada Fulan bin Fulan. Beliau itu kalau lagi berduit, biasanya beliau rajin bersedekah. Masya Allah. Jangan nunggu nak mati baru nak sedekah, Bu. Ya Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya. Sedekahkan, nafkahkan sebagian harta yang kutitipkan kepada kalian min qabli ayati ahadukumul maut, sebelum kematian datang menghampiri salah seorang di antara kalian, fayaqula rabbi, barulah kamu ngomong laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda aku ya Allah, jangan dimatikan dulu. Itu dialog kita dengan Allah, Bu. Ya? Ketika ibu nak dicabut nyawa, kamu ngomong, ya Allah, jangan dulu dicabut ya Allah, tundalah kematianku di sesaat. Baik, ditanya sama Allah, kalau ditunda ibu nak ngapo? Kalau ditunda bapak nak ngapo? Pak Sadaqo wa aku minas salihin, kami akan bersedekah ya Allah, aku nak sedekah ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Terlambat, Pak. Terlambat, Ibu. Sudah nak mati baru nak cerita sedekah. Sudah stroke, sudah bereja baru, ya Allah, kalau seandainya engkau sehatkan aku ya Allah, maka aku akan berjamaah ke masjid. Tapi berdoa ini sudah stroke. Tahu tak kamu stroke? Tekepor di rumah, ngangkat jari be lagi tak baca, stroke tu, apalagi 2 truk. Stroke itu ngangkat cikok jari be lagi tak baca. Baru berdoa nak ke masjid. Ini nak gagal-gagal ini nak, sehat-sehat ini nak. Berangkatlah ke masjid. Apa azan ke masjid, azan ke masjid, macam itu. Jangan nunggulah stroke baru cerita ke masjid. Sudah buntu baru cerita sedekah. Masjid bangun, oh bangsa aku kaya baca dulu. Bangsa aku kaya baca dulu. Bangun sudah masjid itu. Terlambat nang, waktu kaya dulu mana? Waktu berduit dulu mana? Rasulullah tidak ajarkan macam itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah, apa kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kalian, buktikan tuh. Badan sehat, jemaah ke masjid, duit banyak, rajinlah bersedekah. Dijuk kesehatan, nuntut ilmu, hadir di taman surganya Allah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u mariyadil jannah ya Rasul, qala majalisul ilmu. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampir. Sahabat bertanya, mariyadil jannah ya Rasul, di mana ada taman surga di dunia ini ya Rasul? Qala majalisul ilmu. Majelis ilmu, kata Rasul, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak Ibu hadir di raudhahnya Rasulullah, hadir di taman surganya Allah. Minimal kaget Ibu bahkan benar-benar hadir di raudhah Rasul di kota Madinah. Paling tidak nanti Ibu Bapak akan hadir di raudhah Rasulullah SAW, benar-benar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum peringatan Maulidur Rasul pada sore hari ini, saya menghimbau, mengajak, menekankan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal ya berapa asal? Jam 3 lewat 5 masih Bu, 5 menit lagi ceramah bro ya. Ya lagi kita teriak-teriak dibully wong aku Ustaz itu aja masih nak ceramah dia ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka panggil guru-guru, panggil kiai, panggil ustaz, belajar Pak di sini. Apa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Gawe ke di masjid ini Pak, gawe masjid ini. Pertama, tahiyatul masjid. Dan ada datang. Salat anak Pak, tahiyatul masjid. Ustaz, mana kali kita acara jadi musola, tetap salat tahiyatul masjid, tetap. Kata guru anak, sepanjang tempat itu dipakai solat 5 waktu, nak dia musola, nak dia langgar, tetap tahiyatul masjid Pak. Cuma niatnya jangan dirubah. Mentang dilanggar, niat kamu rubah. Usolli sunatan langgar rakatain.
Berarti niatnya tetap usolli sunatan tahiyatul masjid walaupun tempatnya langgar atau musola. Ya, ini sudah sunnah nih. Yang kedua, masuk masjid baca niat iktikaf. Nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ibu-ibu yang baca niat iktikaf tadi, maka bapak ibu mendapatkan pahala iktikaf mulai dari kamu duduk tadi sampai acara ini selesai. Ini barang di dalam masjid baik. Yang ketiga, waktu kamu melaksanakan sholat zuhur tadi atau kita kaget sholat asar, di situ ada sholat sunat qobliyah, di situ ada sholat sunat ba'diyah. Itu dilakukan Rasul. Ada sering sedih juga ngomong. Sudah di dalam masjid, dak galak qobliyah, dak galak ba'diyah. Wong lain sholat, dia duduk. Ngapulah kawin sudah ada di masjid. Ajan sudah selesai, ucap asar nah, ada qobliyah, asar nak kata ba'diyah asar ada qobliyah baik. Selesai ajan qobliyah dulu, baru kemudian sholat asar berjamaah. Mana Ustaz kalau kita masuk masjid setelah asar? Dalam kitab Safinatun Najah karangan Salim bin Abdullah bin Sumair, ya. Kalau dia mutaqaddiman atau mutaakhiran, ya, dia diawali atau diakhiri satu sebab, tetap laksanakan sholat tahiyatul masjid. Misalnya ibu dari luar habis asar, melok pengajian. Habis asar kan tidak ada sholat sunat lagi, Bu. Ya. Tapi mau masuk dari luar ke dalam masjid, maka ibu laksanakan tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Ya. Setelah selesai, baru ibu duduk. Sama dengan jenazah, Pak. Misalnya jenazah masuk habis asar, udah usah disolat ke, tidak boleh. Habis asar kata sholat lagi. Oh, itu ada sebabnya, Pak. Sebabnya ada jenazah masuk. Yang tidak boleh itu kita sholat asar. Nah, kata hujan, kata angin, ibu di sini semayang lagi. Ya, sholat sunat itu tidak boleh tahrim waktu yang dilarang. Sama dengan ba'da zuhur. Jadi urusan di masjid ini baik, Pak, sudah banyak sunnah-sunnah yang kita lakukan. Melurus dan merapatkan saf. Walaupun sekarang corona ini safnya agak jarang-jarang. Di masjid ini nggak rapat apa? Sudah rapat di masjid ini. Nah itu Pak, setuju nih anakku. Kamu tuh payah di masjid nak jarang-jarang, giliran di pasar ujung kan bawa proyek, bawa jembatan musi rapat-rapat, ya dah. Semayang kan paling 5 menit, selesai salam mundur, ya dah. Waktu datangnya Pak, bisa-bisa, kapan sudah komat, rapat, ya itu sedih juga gitu Pak. Wajah dengan sekali kelemahan gitu, kelemahan dengan kesal. Walhasil kita semayang, ada setan iblis di dalam, ya. Jadi sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu dan mengajak, mari kita back to sunnah, kembali kepada sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, biar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih di waktu 5 menit sebelum azan asar berkumandang. Mungkin Bapak Ibu makan, minum lagi. Ingat, jangan sampai kita meninggalkan masjid ini dalam kondisi kita belum melaksanakan sholat asar berjamaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.